Di sebuah desa yang terpencil, ada sebuah rumah duka tua yang sudah tidak terurus. Rumah itu yang dulunya tempat terakhir bagi para jenazah sebelum dimakamkan, kini hanya dihuni oleh debu dan kenangan menyeramkan. Orang-orang desa sering mendengar cerita aneh tentang tempat itu, terutama tentang keranda mayat yang ada di dalamnya. Keranda kayu tua yang usang itu selalu diletakkan di sudut ruangan, dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Namun dalam beberapa bulan terakhir, warga sekitar mulai melaporkan kejadian ganjil. Mereka mendengar suara ketukan samar dari arah rumah duka saat malam tiba. Ketukan itu terdengar teratur, seperti seseorang yang berusaha keluar dari dalam keranda. Malam itu, Riko, seorang pemuda yang dikenal pemberani, memutuskan untuk membuktikan apakah cerita tentang suara aneh dari rumah duka itu benar adanya. Ia merasa semua itu hanyalah tahayul belaka. Dengan membawa senter dan ditemani oleh temannya, Andi, mereka mendatangi rumah duka yang kini dipenuhi ilalang liar dan pohon-pohon mati. "Aku yakin ini hanya akal-akalan orang tua untuk menakuti anak-anak desa," kata Riko dengan nada menantang saat mereka tiba di halaman depan rumah duka. Angin malam yang dingin berdesir di antara pepohonan, membawa serta suara daun kering yang bergesekan. Andi meskipun tampak ragu, mengikuti Riko masuk ke dalam rumah duka. Pintu kayu yang sudah rapuh itu mengeluarkan bunyi melengking ketika dibuka, membuat bulu kuduk Andi berdiri. Di dalam, bau apak dan busuk menyengat hidung mereka. Debu tebal menutupi lantai, dan jaring laba-laba menutupi sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan berdiri keranda kayu tua itu, tampak tak tersentuh waktu. "Ayo kita lihat apakah ada sesuatu di dalamnya," ucap Riko sambil melangkah mendekati keranda. Tangannya gemetar sedikit, meskipun ia berusaha tampak berani di hadapan Andi. Ketika Riko mulai membuka tutup keranda, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari dalamnya. Keduanya terdiam, mata mereka membelelak ngeri. Suara itu, meski samar, terdengar sangat nyata, seperti seseorang yang mengetuk dari dalam kayu. "Jangan bercanda, Riko," bisik Andi dengan suara gemetar. "Kita pergi saja, aku tidak suka ini," sambungnya. Riko yang merasa tantangan di hadapannya terlalu menarik untuk dilewatkan, melanjutkan membuka keranda itu. Namun begitu tutup keranda terbuka separuh, suara ketukan berubah menjadi jeritan yang melengking. Jeritan itu terdengar seperti datang dari dalam, menembus kesunyian malam dengan nada yang menusuk. Mata Riko membesar. "Apa-apaan ini?" teriaknya sambil melempar tutup keranda ke lantai. Dari dalam keranda, tak ada yang terlihat selain kain kafan yang lusuh dan berdebu. Namun suara jeritan itu tidak berhenti. Andi yang sudah ketakutan setengah mati, menarik Riko untuk berlari keluar dari rumah duka itu. Mereka berdua berlari secepat mungkin, meninggalkan keranda yang kini kembali sunyi. Tapi langkah mereka terhenti tiba-tiba saat mendengar suara lain yang lebih menyeramkan. Suara tertawa pelan, seperti berasal dari seseorang yang sedang menahan tawa jahat. Suara itu bukan berasal dari dalam rumah duka, melainkan dari arah jalan setapak di luar. Andi menoleh perlahan, hanya untuk melihat bayangan samar berdiri di kejauhan. Sosok itu menghadap ke arah mereka dengan senyum lebar yang mengerikan di wajahnya. Mata sosok itu berkilauan di bawah cahaya rembulan, dan tangannya yang kurus serta pucat menggenggam sesuatu, seutas tali kain kafan yang terseret di tanah. Andi menjerit ketakutan, dan mereka berdua berlari tak tentu arah, hanya ingin sejauh mungkin dari rumah duka itu. Mereka akhirnya tiba di rumah kepala desa, Pak Rahman, yang sudah lama tinggal di desa dan tahu banyak tentang legenda serta kisah-kisah mistis di daerah itu. Pak Rahman mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Wajahnya berubah muram. "Kalian tidak seharusnya membuka keranda itu," ucapnya dengan nada berat. Keranda itu pernah digunakan untuk seseorang yang meninggal tidak wajar. Semangatnya masih terperangkap di dalam, tidak pernah menemukan ketenangan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mendekati tempat itu, apalagi membuka kerandanya. Riko yang kini terlihat pucat pasi, bertanya dengan suara serak, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak?" Pak Rahman terdiam sejenak, lalu berkata, "Satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan itu adalah dengan melakukan ritual pemurnian. Namun itu harus dilakukan di tempat keranda berada, dan kalian harus melakukannya sebelum tengah malam. Jika tidak, arwah yang terjebak itu akan semakin kuat." Meski ketakutan, Riko dan Andi tahu bahwa mereka harus menghadapi ini. Bersama Pak Rahman dan beberapa warga desa lainnya, mereka kembali ke rumah duka sebelum tengah malam tiba. Suasana semakin mencekam saat angin malam semakin kencang, membawa serta bau busuk yang tak tertahankan. Pak Rahman mulai memimpin ritual, membacakan doa-doa dan menaburkan garam di sekitar keranda. Tiba-tiba suara ketukan dari dalam keranda kembali terdengar, semakin keras dan semakin panik. Keranda itu bergetar, seolah-olah ada yang berusaha keras untuk keluar. Tepat saat Pak Rahman menaburkan garam terakhir, keranda itu berhenti bergetar,
dan suara ketukan pun menghilang. Suasana menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar napas berat Riko dan Andi yang masih terguncang. "Sudah selesai," kata Pak Rahman sambil menghela nafas lega. Roh itu kini sudah tenang. Namun sebelum mereka sempat beranjak, suara tawa jahat yang familiar kembali terdengar di kejauhan. Sosok bayangan yang mereka lihat sebelumnya kini berdiri di pintu rumah duka, dengan senyum yang lebih lebar dan tatapan yang lebih mengerikan. "Sudah selesai belum?" Suara itu berbisik sebelum sosok tersebut menghilang di balik kegelapan malam.